Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Baik, Mas Dik, alhamdulillah. Gimana kegiatan sekarang, Ustaz? Ya, seperti biasa. Seperti biasa. Aktivitas diisi, direncanakan, Ustaz. dieksekusi, diikhtiarkan, dan hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Itulah tugas sampai misi selesai, kembali kepada Allah, membawa pertanggungjawaban dan berharap syafaat untuk meringankan hisab. Saya penasaran, Ustaz ini nyimak media sosial nggak, Ustaz? Ya, yang kita kaji saja. Yang kita kaji ya, saja. Artinya kalau ngisi kajian sekilas ya kita lihat ya. Ya, selebihnya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak ya, mengganggu juga nih. Ya, banyak hal yang dikerjakan juga gitu. Iya, jadi kalau ada yang lebih bermanfaat, saya kira yang prioritas itu yang diutamakan. Siap. Apa yang mau kita bincangkan hari ini? Berapa waktu yang lalu banyak orang membahas tentang Arab, Ustaz. Mungkin banyak keingintahuan tentang Arab. Yang kita tahu hanya Arab itu hanya nama suku atau bangsa. Apakah ini ada betulnya kata Arab itu punya arti lebih besar dari itu atau lebih luas dari itu? Baik, ini menarik juga ya pembahasannya. Iya, dan sesungguhnya pembahasan ini memiliki spektrum atau cakupan yang cukup luas. Cukup luas tadi ya. Ya, bahkan ada salah satu penulis mu'jam, ya, kamus yang sangat populer dalam bahasa Arab itu namanya Ibnu Manzur. Beliau punya karya Lisanul Arab. Ini sangat populer di kalangan sarjana bahasa Arab khususnya. Jadi menggabungkan berbagai referensi kamus sehingga menjadi mu'jam khusus dan menampilkan berbagai hal terkait dengan tuturan-tuturan orang Arab sehingga disebut dengan lisan al-Arab. Bagaimana lisannya orang Arab mengucapkan dan memahami setiap makna yang mereka ungkapkan itu. Nah, terkait dengan Arab ini beliau gabungkan beberapa aspek. Ada yang terkait dengan aspek kebahasaan. Ada yang terkait dengan aspek geografis. Ya, bahkan kalau kita mau gali lebih jauh, nanti ada aspek-aspek turunan. Geografisnya dikaitkan dengan kebahasaan, geografis linguistik, ada nanti geostrategis, geopolitik, atau juga nanti terkait dengan aspek-aspek ideologis. Nah, dari sekian banyak luas ini, mana yang mau kita kaji? Pengennya semua, Ustaz. Cuma mungkin kita batasi menurut Ustaz sebaiknya gimana? Baik. Jadi kita kembali ke akar geografis dulu ya, supaya diketahui nanti turunan-turunan di geografis ini bisa kita dapatkan berbagai perluasan-perluasan keilmuan dan wawasannya. Pertama, disebut Arab atau Jaziratul Arab, lebih tepatnya demikian, ya kan? Karena ini wilayahnya berada di Semenanjung. Semenanjung itu bahasa Arabnya jazirah, ya kan? Nah, kemudian Arab itu pada mulanya itu menunjuk kepada satu keadaan yang umumnya gersang, ya, tidak banyak tumbuhan-tumbuhan atau sumber-sumber air tertentu, keadaan yang gersang, ya kan? Kemudian terbuka. Nah, itu orang-orang menyebutnya dengan Arab, ya, di wilayah itu. Maka dikenal dengan Jaziratul Arab, Semenanjung, yang umumnya wilayahnya pada masa itu berada dalam keadaan gersang dan tandus, kurang lebih demikian. Dia punya luas wilayah, kalau kita ukur ya, kekinian itu ada kurang lebih 3.004.000 km persegi. Ada batas-batasnya, dia di wilayah barat, kita temukan nanti ada Laut Merah, ya, seperti nanti yang sekarang menjadi Saudi itu ya. Dulu ada Hijaz tuh. Hijaz tuh masuk 3 wilayah, ada Makkah, kemudian Madinah, kemudian Taif. Nanti batas ke bawahnya itu wilayah paling barat, nah itu ada Laut Merah, seberangnya Sudan. Kemudian ke timur ke atas, di situ ada Teluk Arab ya. Teluk Arab. Di Teluk Arab ini kalau kita naik, berarti kalau dari Hijaz tadi, Makkah, Madinah, Taif, ke atasnya ada Najd. Kemudian naik ke atas Teluk Arab, sampingnya Oman, seberang sedikit ke Irak. Nah, jadi banyak Irak, nanti sedikit kanannya lagi Persia, Iran, Persia, wilayah itu. Lalu kalau kita geser ke utara, sebelah kirinya berarti, nah di situ ada Syam. Syam itu kalau sekarang masuknya Jordania, ya kan? Kemudian Palestina, termasuk Lebanon, Syria, kekinian wilayah Syam. Lalu ke selatannya ada Yaman,
ya ke Yaman. Nah, Yaman nanti akan berbatasan lagi dengan Laut Arab. Jadi kalau ke atas ke timur itu Teluk Arab, ke sini ke wilayah selatannya ada Laut Arab. Nah, yang dibatasi oleh Laut Merah, kemudian Laut Arab, kemudian di sini di atas ada Teluk Arab, ya di timurnya, dan di utaranya itu ada Syam. Itu yang dimaksud dengan Jazirah Arab. Dulu ya, yang dimaksud dengan apa? Itu dulu Ustaz ya? Ya, Jazirah Arab. Itu secara geografis. Kalau bisa kita katakan sampai kini secara geografis. Belum dikaitkan dengan aspek-aspek geostrategi secara politik misalnya kan. Atau kalau dikaitkan dengan ideologis. Atau bila dikaitkan dengan linguistik. Jadi kalau kita batasi dasar dulu secara geografis tadi. Yang dibatasi di baratnya oleh Laut Merah. Kemudian di timurnya oleh Teluk Arab. Kemudian di utaranya oleh wilayah Syam, ya, yang sekarang ada Yordania, tadi saya katakan, kemudian Palestina, ya, kemudian Lebanon sampai dengan ke Syria, dan di wilayah selatannya ada dibatasi dengan wilayah Laut Arab, ya, yang membatasi Yaman nanti kemudian dengan wilayah-wilayah setelahnya. Nah, ini yang disebut dengan Jaziratul Arab. Penduduk yang menghuni wilayah Jazirah Arab ini itu nanti secara nasab genealogi tersambung kepada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari jalur Sam bin Nuh. Kan kita tahu nanti ada Yafith, ya, yang nanti melahirkan Yafitik itu yang ke arah timur nanti menyebarnya. Lalu ada Sam, ya, Sam bin Nuh nanti menghuni sebagian besar ke wilayah Mesopotamia di wilayah Irak yang melahirkan bangsa Sumeria itu. Nah, sebagian dari mereka itu ke Jazirah Arab. Ya, sedangkan satu lagi Ham nanti umumnya ke wilayah Afrika. Nah, yang ke wilayah Arab ini yaitu yang kelak kita kenal, kita baca dalam Al-Qur'an dengan kaum-kaum tertentu yang disebut nanti dalam sejarah dengan Al-Arabul Ba'idah, yaitu kaum Arab yang memang punah di masa itu sehingga kita tidak bisa melacak secara langsung. Nah, ini siapa tokohnya dan sebagainya, nggak bisa kita temukan nama-namanya secara khusus. Namun demikian jejaknya itu bisa kita dapati dan menariknya informasinya disampaikan di Al-Quran. Ya, saya tanyakan ini misal, pernah dengar kaum Samud? Kaum Samud, ya. Samud. Kaum Ad? Iya, kaum Ad. Baik. Madian, ya. Madian Aikah. Itu kan punya nabinya sendiri kan? Iya. Nah, baik. Kalau kita mau telusuri, Ad itu kaum Ad. Kaum Ad kan kaumnya Nabi Hud, ya kan? Nah, kaum Ad bahkan di surat Hud kan jelas disampaikan Nabi Hud diutus kepada kaumnya Ad, dan itu dilukiskan di Quran surah ke-89, surah Al-Fajr, ya, di ayat yang ke-6 itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya kan? Apakah engkau pernah menyaksikan bagaimana Rabbmu itu berbuat, ya, kepada kaum Ad, ya, iramadatil imad, ya, yang mereka itu punya daya kreasi arsitektur yang sangat dahsyat sehingga bisa membuat bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, yang hebat. Cuman sayang, ya, jadi kemampuan arsitektur ini, kehebatan peradaban ini melahirkan kecongkakan dalam kehidupan, sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya Allah menjadikan mereka diutus kemudian seorang nabi untuk meluruskan itu kembali. Karena sifat rahmat Allah, maka diturunkan kemudian diutuslah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad untuk meluruskan mereka. Cuma sayang mereka menolak risalah dan menantang azab. Maka diazab dan punah itu. Nah, kaum Ad ini itu lokasinya berada di wilayah selatan dari Jazirah Arab itu. Ya, kalau di selatan kan tadi saya katakan di wilayah Yaman, ke atasnya itu kalau kita naik ada Hadramaut, ya, yang populer di sekarang Hadramaut. Ke atasnya lagi ada Rub'ul Khalil. Nah, itu antara Yaman sampai ke Najd itu, ya, Hadramaut, Rub'ul Khalil, kemudian ke atasnya Najd itu dikenal dengan Yamamah. Nah, itu wilayahnya kaum Ad. Jadi ada di wilayah semenanjung Arab, Jazirah Arab. Dan dia sudah punya peradaban. Awas, jadi jangan keliru nih kalau ada yang berpendapat bahwa Arab gak punya peradaban misalnya, itu keliru total itu, ya, itu totally wrong. Kenapa? Karena sejak di masa yang lampau, sedangkan Ad sendiri itu 4.600 sebelum Masehi. Iya, itu 4.600 sebelum Masehi. Nah, nanti 4.400-nya 200 tahun setelah itu, 4.400 sebelum Masehi, datang lagi kaum yang baru namanya Samud. Oh, Samud ya saat itu. Ya, jadi Ad, kan 4.600 sebelum Masehi, nabinya Nabi Hud, kemudian setelah itu Samud. Ya, di Quran surah ke-89 itu Al-Fajr di ayat yang ke-9, ya. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad, ya, dan
Thamud itu yang punya kemampuan mereka bisa mengolah lembah-lembah. Jadi bukit-bukit itu bisa mereka pahat, bikin rumah dalamnya. Ya, Anda bisa bayangkan orang sekarang kan bikin villa di bukit. Nah, ini bukitnya langsung dipahat. Jadi tempat tinggal. Nah, itu Thamud itu. Nah, itu kan kemampuan yang dahsyat dari segi arsitektur dan dikenal fisiknya kuat-kuat, besar-besar. Nah, kekuatan ini yang menjadikan mereka berperilaku congkak di muka bumi, melampaui batas. Sekali lagi, rahmat Allah menjadikan mereka itu berpeluang mendapat hidayah. Maka ditugaskan Nabi Saleh untuk mendakwahi mereka. Cuma sayang, risalah ditolak, azab ditantang. Seperti kaum Ad sebelumnya. Jadi akhirnya mereka dipunah kemudiannya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala punah. Ya, dan tersisa sampai sekarang ada ya peninggalan-peninggalan jejaknya, makanya dikenal sekarang itu dengan Madain Saleh. Ya, wilayahnya kalau kita lihat ada di antara Madinah dengan Tabuk sekarang, ada Madain Saleh. Ya, dan jejaknya ditemukan. Dan itu satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menyebut mereka itu Al-Qur'an. Dengan jejaknya itu, ada jejaknya. Dan ada buktinya secara tapi kita tidak bisa menelusuri orangnya siapa, tokohnya siapa, cuma kaumnya ada nih, Ad, ini kaumnya Iram, Thamud, ini nabinya Saleh gitu kan. Baik, karena itu mereka dikenal nanti dengan Al-Arabul Ba'idah. Ya, orang-orang Arab pertama yang menghuni wilayah Jazirah Arabia, tapi punah keadaannya, sehingga nggak diketahui tokoh-tokohnya, cuma jejaknya bisa didapati dari peninggalan sejarah itu. Masya Allah. Ya, ada lagi misalnya, Anda pernah dengar Madian tadi kan saya katakan Madian, ada Aika, itu kaumnya Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib diutus kepada mereka, yaitu di kisaran tahun 3600 sebelum Masehi. Ya, jadi kurang lebih 800 tahun ya setelah Thamud itu, nanti ada Madian, ada Aika, dan wilayahnya itu dekat dengan Thamud. Dekat wilayah Tabuk juga itu, sekitaran dekat Madinah. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa di awal-awal periode ditinggali Jazirah Arab ya oleh kaum-kaum keturunan dari umat Nabi Nuh ya alaihissalam, atau bahkan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam dari garis Sam ya, itu sudah tinggal di wilayah sekitaran Jazirah Arab. Ada Thamud, ada Ad sebelumnya, kemudian juga ada tadi Madian, ya, ada Aikah, bahkan nanti ada Amalik, ada Judais ya. Itu yang populer yang tadi kita sebutkan itu. Dan mereka sudah punya peradaban. Ya, kaum berperadaban, fisiknya kuat-kuat dan sebagainya. Cuma mereka punah ya karena memang tadi ya tidak mau mengikuti petunjuk Allah, bahkan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sering katakan begini, cerdas itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Kalau ditawarin rahmat kok milih azab itu ya. Itu kan jadi persoalan. Baik. Setelah itu generasi berlanjut yang bisa terlacak. Nah, ini yang bisa terlacak, tokohnya diketahui, nasabnya bisa dilacak, keberadaannya ada, melahirkan keturunan sampai didapati, terus berganti setiap generasi. Itu nanti muncul di masanya Qahtan. Ya, Qahtan ini nanti melahirkan anak, di antaranya Yasjub punya anak, di antaranya Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, wilayah Yaman ini. Ya, wilayah Yaman sekarang. Berarti kalau kita lihat dia ada di selatan, ya selatan Jazirah Arab. Ya'rub ini yang menurut sebagian sarjana, baik dari sarjana bahasa, ya khususnya di bahasa Arab ataupun sejarawan, ini yang melahirkan keturunan yang disebut dengan Arab kekinian. Nah, dari kata Ya'rubnya itu, Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Nanti Ya'rub setidaknya punya dua keturunan besar. Ya, yang pertama nanti ada yang disebut dengan Jurhum. Ya, dari kalangan Jurhum. Kemudian yang kedua ya klannya sendiri disebut dengan Ya'rub. Itu ada Jurhum, ada Ya'rub. Nanti dari Ya'rub itu menurunkan lagi apa yang disebut dengan Himyar salah satunya. Nah, ini nanti yang menyebar ke wilayah-wilayah sekitaran Jazirah. Termasuk nanti di antara mereka misalnya Jurhum. Ya, ada yang datang ke Mekah dari Jurhum ini. Kan tinggalnya di Yaman. Yaman tadi kan sebelahnya selatan, ya kan? Dia datang ke wilayah Hijaz. Hijaz berarti agak dekat ke tengah dia, agak dekat ke tengah ke sisi bagian barat. Datang ke situ ke wilayah Mekah, dan di Mekah itu pada saat Jurhum datang itu ada Sayyidina Ismail alaihissalam dengan ibundanya Hajar yang dihijrahkan oleh ayahanda Ismail itu Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke wilayah Mekah. Gitu ya, yang diabadikan di surah Ibrahim itu ketika beliau bermohon kan, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ini di satu lembah kan, yang tidak ditemukan tumbuhan di sana, tandus keadaannya, tapi di dekat rumahmu yang mulia itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu posisinya sudah ada ya di wilayah Jazirah Arab ini.
Ya, dan ini nanti hikmah Allah yang menjadikan tempat yang diduga dilihat gersang, tandus dan sebagainya. Tapi kalau Allah berkehendak mulia-mulia. Iya, Ustaz. Ya, berkehendak berkah. Iya. Dan rumah pertama ya yang dijadikan kiblat Baitullah, ya kiblat untuk seluruh manusia dalam mewujudkan penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langsung Allah tetapkan Ka'bah itu. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran tuh, yang ayat 96 tuh sampai dengan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Dulu pernah kita bahas ya, bukan manusia yang bangun tapi dibangunkan untuk manusia. Nanti ada fase-fase berikutnya, yaitu yang merenov dan sebagainya karena perubahan-perubahan waktu dan pengaruh-pengaruh lingkungan sekitaran. Ya, nanti Nabi Adam juga tercatat dalam riwayat pernah gitu kan, berusaha untuk merenov itu karena pengaruh-pengaruh keadaan waktu lingkungan. Lalu Nabi Ibrahim juga populer diabadikan di Al-Quran. Tapi redaksi pertama yang disampaikan, rumah itu dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya, nah, karena itu ada nanti di beberapa kitab ditunjukkan ya riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa malaikat ditugaskan oleh Allah untuk membangun Ka'bah ya pertama kali sebagai kiblat manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di Jazirah Arab ya. Di Jazirah Arab, tepatnya ya wilayah Mekah sekarang yang kita dapati. Jadi di situ pertama tadi sudah ada peradaban, ya kan? Ka'bahnya ada di situ. Betul, dan dikunjungi. Nah, Jurhum ini yang tadi keturunan dari Ya'rub yang berbahasanya Arab, komunikasinya Arab, ya kan? Datang kemudian ke wilayah Mekah itu dan mendapati Sayyidina Ismail dan ibundanya Hajar alaihi wassalam yang sudah ada air di situ, Zam-Zam itu. Ya, jadi sebelum ini datang kan Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, ya kan, untuk bisa membawa anaknya Ismail dengan ibundanya Hajar dan ditempatkan di Mekah. Ya, dalam keadaan tandus itu hikmah Allah menjadikan karena berkahnya Ka'bah, ya kan, dan ada hikmah nanti dari keturunan Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad SAW itu, ya. Maka dari hikmah kejadian tertentu yang kisahnya sangat viral menjadi sa'i itu keluar kemudian air Zam-Zam, muncul mata air. Yang sampai sekarang masih ada. Sedangkan tadi saya katakan wilayah Jazirah Arab itu kan wilayah tandus. Iya. Ya, kalau tandus kan tipikal masyarakatnya berarti mencari air kan untuk hidup. Betul. Karena itu kebanyakan nomaden. Jadi tinggal satu tempat, ada air tinggal, nggak ada nanti pindah lagi ke tempat lain, kan? Nah, jadi kalau dia menemukan air, keadaan cukup baik, misalnya ada wilayah kayak Yaman yang subur itu dia bangun pertanian, ya, kadang-kadang dia buat bendungan, ya, seperti Ma'rib, kaum Sabah dan seterusnya itu, yang terkenal Ratu Bilqis, itu wilayah Yaman loh, jangan salah. Ratu Bilqis itu wilayah Yaman, jangan keliru, gitu ya. Yang kisahnya viral dengan Nabi Sulaiman itu Jazirah Arab, Jazirah Arab loh, hati-hati tuh, ya, baik. Nah, jadi ini kan banyak hal kan yang kita dapatkan kan. Ratu Bilqis, kemudian tambahan ilmu buat saya. Iya, ada Thamud, ada Ad, ada macam-macam. Nah, secara singkat, Nabi Ismail ketika dibawa itu kan bukan Arab asli. Nabi Ismail itu ya dibawa dari wilayah Palestina. Nabi Ibrahimnya kan mulanya tadi saya katakan kan beliau dari Mesopotamia yang kelak jadi Babilonia, wilayah Ur. Kemudian beliau hijrah kan ke Palestina, secara singkatnya di Palestina nanti membawa. Sedangkan Palestina sendiri batas kan wilayah Syam, batas utaranya Jazirah Arab. Itu secara geografis dulu belum masuk wilayah Jazirah. Ya, secara geografis ya, nggak masuk wilayah Jazirah, geografis yang murninya, bukan secara geografis politis ya. Nah, jadi geografis itu belum masuk wilayah Jazirah. Nanti dibawa Nabi Ismail, datanglah kemudian ke Mekah, ya. Di Mekah ini nanti datang Jurhum, kaum Jurhum yang anak keturunan Ya'rub tadi yang sudah berbahasa Arab, maka berinteraksi sampai Nabi Ismail pun menikah kemudian dengan gadis keturunan Jurhum. Disitulah kemudian pola komunikasi tercipta, ada dengan berbahasa Arab, bermasyarakat, tinggal di situ, jadi menetap, hanya diramai di situ, komunitasnya banyak berbahasa Arab. Maka Arabnya ini periode Nabi Ismail itu disebut dengan Arab Musta'ribah. Ya, Musta'ribah itu yang terarabkan karena lingkungan. Baik ya, jadi Thamud, Ad tadi, ya, Madian, Aikah itu al-Arabul Ba'idah, Arab yang punah, yang bisa terlacak tokoh-tokohnya, jejaknya ada dilihat, peninggalannya ada, tapi jejak tokohnya nggak ditemukan, ya kan? Baik. Kemudian hikmah yang bisa digali tadi. Kemudian selanjutnya ada al-Arabul Aribah. Ya, al-Arabul Aribah itu yang memang murni tuturan Arab dari genealoginya awalnya, yang bisa dilacak. Kalau tadi punah, jadi bisa dilacak. Makanya tadi saya bisa sebutkan tokohnya. Ya, Qahtan,
Ya, kemudian tadi punya anak Yasyub, punya anak Ya'rub. Ya'rub ini yang menyebarkan kemudian dengan suku-sukunya. Ada Jurhum nanti, ya kan? Ada Ya'rub turunannya lagi, ada Himyar dan seterusnya. Ini Ya'rub ini dari Jurhum datang ke Mekah, ya, membawa dengan bahasanya, dengan tabiat dan sebagainya, berinteraksi, ketemu Nabi Ismail. Nabi Ismail berinteraksi ke semuanya sehingga kemudian bahasanya digunakan bahasa Arab, ya. Terbawa Nabi Ismail dengan pengaruh-pengaruh ya secara psikologi, secara sosial dan sebagainya, dan bahasa yang digunakan, maka ketika beliau sudah hidup dengan mereka, sudah menggunakan bahasa Arab, nggak ada bedanya, campur dengan mereka, maka generasi Nabi Ismail itu disebut dengan Al-Arabul Musta'ribah, ya, yaitu menjadi Arab karena lingkungan dan berkeluarga dengan Jurhum tadi. Dari keturunannya tinggal terus sampai melahirkan keturunan bersuku-suku dan sebagainya, menyebar sampailah penuh wilayah-wilayahnya. Yaman juga penuh. Kemudian wilayah Hijaz penuh. Jadi ini ada 5 nanti wilayah utamanya. Hijaz itu nanti masuknya Makkah, kemudian Madinah, Taif, ya. Kemudian setelah itu wilayah Yaman. Antara Yaman dengan Hijaz ada Tihamah. Yang ketiga, ya, jadi 1 Hijaz, 2 Yaman, ada Tihamah. Naik ke atas tuh dari Mekah Madinah ada Najd, 4. Ya, antara Najd ke Yaman disebut Yamamah namanya. 5 ya. Jadi Hijaz 1, Tihamah 2, Yaman 3, Yamamah 4, Najd 5. Nah, itulah perkembangan Jazirah Arab di masa itu sampai kemudian berkembang sampai berketurunan, sampai puncaknya terlahir seorang nabi mulia, Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu. Yang Ka'bah tadi ada yang paling mulia di situ, ya, tempat pertama yang dibangunkan, ini kan untuk kiblat manusia. Nabinya lahir mulia, itu kurang lebih 29 generasi. Ya, setelah Nabi Ismail tadi. Jadi Nabi Ismail kan generasinya ketemu dengan Jurhum, ya, dan berkeluarga erat menjadi Arab Musta'ribah. 29 generasi dari situ melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. 29. Ya, walaupun memang ya para sejarawan itu sepakat sampai di Adnan, karena petunjuk dari Rasulullah di Adnan. Ke atasnya ada ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Tapi kalau kita gali ya setidaknya kurang lebih sampai Adnan ini sepakat ya, di atasnya itu ikhtilaf, tapi nyambung semua nasab sepakat sampai ke Nabi Ismail. Dan buktinya otentik, nabinya lahir di situ. Di Mekah. Nah, jadi kalau kita ingin katakan apakah kemuliaan Arab itu misalnya hanya karena ada Ka'bah? Nah, itu satu di antaranya yang termulia itu. Tapi bukan hanya itu. Ingat, ada Nabi Muhammad. Ada siapa lagi? Nabi Ismail. Ada siapa lagi? Nabi Hud. Siapa lagi? Nabi Saleh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim yang hijrah menitipkan anaknya ke situ. Siapa lagi? Nabi Syuaib. Jadi kalau kita bicara Arab, berarti kita akan berbicara tentang kisah para nabi. Betul. Dan puncaknya ada Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib, kan? Yang kita cintai, kita kasih, kita ikuti, kita teladani. Jadi bicara Arab itu bukan sekedar bicara tentang wilayah geografis, tidak. Tapi bicara nanti tentang Ka'bah kemuliaannya, tentang peradaban sebelumnya, tentang arsitektur, ya, tentang dunia memahat bukit dan sebagainya, ya kan? Kita akan bicara tentang kemajuan peradaban, kita bicara tentang para nabi yang diutus dan sebagainya. Dan sejarah manusia, jadi kalau di sejarah manusia dan puncak sejarah manusia. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi kita kalau kita ingin mengaji, ini baru sebagian kecil ya. Sekian persen gitu dari banyak hal yang bisa kita kaji. Nah, ini baru geografis. Nah, nanti berkah dari geografis ini yang menghadirkan kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai sosok Rasul penutup, pembawa risalah penyempurna yang viral di nabi-nabi sebelumnya dikisahkan. Jadi semua nabi di bumi yang bertugas ya ditetapkan sebagai nabi, itu diantara komitmen mereka saat diangkat jadi nabi adalah menyampaikan informasi tentang Nabi Muhammad ke umatnya. Diteruskan dan berkomitmen untuk membantu risalahnya. Siapa yang kedapati ya Nabi Muhammad harus membantu risalahnya, beriman kepadanya,
ya, dan mendukung dakwahnya sebagai penyempurna risalah sebelumnya. Itu ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah, pahamilah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil komitmen perjanjian dari semua nabi dan rasul yang diangkat, ditetapkan jadi nabi dan rasul di muka bumi yang bertugas. Ya. Nah, ketika mereka diberikan kitab, hikmah, diangkat jadi nabi dan rasul, nanti kalau datang tiba nabi penutup. Ya. Dan ini nanti namanya disebutkan di setiap jenjang generasi kenabian. Tahu mereka semua. Nabi Musa tahu di Taurat disebutkan Muhammad SAW. Injil, Nabi Isa, Yesus, Mesias tahu. Setelahnya akan ada Nabi penutup Muhammad SAW. Bahkan disebut nama sifatnya Ahmad. Kan? Karena nanti punya nama sifat yang sangat luas sekali. Nah, itu mereka harus beriman. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Dan membantu menyempurnakan itu. Harus disampaikan pada umatnya. Nah, disampaikan qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Kata Allah, aku ambil perjanjian dengan kalian semua. Apakah kalian semua komitmen? Ya kan? Pada semua apa yang telah disampaikan ini, mereka mengatakan, ya kami komitmen. Siap. Ya, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Persaksikanlah. Nah, aku pun menjamin persaksian ini semua. Jadi Nabi Muhammad itu dengan segala kesempurnaan risalahnya, ya kan? Viral kisahnya di masa sebelumnya dan setelahnya, dan ini menunjukkan hati-hati bahwa beliau lahirnya suka tidak suka, mau tidak mau, tapi takdir Allah menetapkan kelahiran beliau di mana? Di Arab. Dan beliau orang Arab. Iya. Ya, makanya lisan beliau mengatakan ana afsahul Arab, baidaan min Quraisy. Saya ini orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih, dan aku termasuk kalangan Quraisy. Jadi ketika Nabi mengatakan saya orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih. Ya, jadi kita sebagai Muslim, sekarang kita sedang tidak berbicara masalah nasionalisme atau bukan. Nasionalisme tentu kita mencintai negara kita, ya kan? Kita menjaga, memakmurkan, menyukseskan dan sebagainya. Ya, tapi ingat, kita pun dalam saat yang bersamaan tidak boleh menafikan aspek sejarah. Betul. Dan kaitan-kaitan yang erat dari sejarah ini pada nilai-nilai keagamaan yang kita peluk. Apa itu? Islam. Siapa yang menebarkan risalah Islam? Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mana beliau? Dari Arab. Beliau orang Arab, orang Quraisy, lisannya paling fasih. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ketika bicara tentang Arab ini, bukan sekedar kita berbicara tentang wilayah geografis, tapi ada jejak sejarah yang melahirkan nilai-nilai ideologis. Nah, karena itu kalau sekarang ada, ya bukan sekedar dialektika ya, tapi sekarang sudah mulai ada, ya taruhlah bahasa Arabnya ghazwul fikr, gitu kan? Nah, pertentangan dalam pemikiran, jadi memunculkan sebuah kesan, kalimat atau terminologi yang bila mengarah kepada Arab patut diduga atau dilihat atau diteliti. Ini yang dimaksudkan Arabnya atau Islamnya. Ya, kalau kita mau jujur kan, dikatakan kalau orang Arab ya bukan hanya orang Islam yang ada kan? Iya betul. Ya, zaman Nabi saja ada orang Yahudi Arab, betul. Orang Nasrani ada, yang Kristen Arab kan ada, Yahudi ada. Tapi kesan yang dibangun saat ini ketika disebutkan Arab, khususnya di Indonesia, kalau disebutkan Arab, gambarannya apa? Mekah kan? Betul. Madinah kan? Iya. Gambarannya orang-orang dari Timur Tengah, Muslim kan? Betul. Ya kan? Jadi kalau mau dikatakan jangan tiru budaya Arab, yang terlihat apa? Orang-orang pakai jubah, orang bicara bahasa Arab. Orang-orang yang baru pulang dari Timur Tengah dan sebagainya, dan rata-rata Muslim kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi patut dipertanyakan jika ada kesan yang dibangun tentang Arab, kemudian dihadirkan stereotip yang nyaringnya seperti tip stereo. Nah, ini patut dilihat gitu ya. Ini maksudnya kemana nih? Gitu kan? Arahnya kemana? Dan mungkin ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah Arab itu Islam atau memang Islam itu identik dengan Arab? Ya, sebelum ke sana kita akan jawab dulu yang pertama tadi, karena belum tuntas kan Anda minta panjang tadi. Iya betul. Nggak sabar saya. Iya, Anda kan minta panjang gitu kan. Iya. Jadi saya mau katakan tadi berarti secara geografis selesai. Iya. Secara ideologis berarti selesai juga. Iya, kan? siap. Karena Islam lahirnya juga di situ. Iya. Kemudian nafas sejarahnya tersambung kepada wilayah-wilayah sekitarannya. Iya. Baik ke Syam kita temukan nabi-nabi yang lainnya, ya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai terus ke atasnya, ya. Di Yaman juga kita temukan dan seterusnya. Jadi ada secara geografis tuntas, secara ideologis juga tuntas, ya. Kemudian yang paling menarik juga secara bahasa. Secara bahasa, karena nanti dari tiga hal ini, baik geografis, ideologis, dan juga terkait dengan bahasa, linguistik, kalau dipadukan, semua akan menghasilkan spektrum yang lebih luas lagi. Kalau secara bahasa,
maka pemahamannya nanti boleh jadi akan jadi meluas dari batas geografis. Nah, kalau geografis tadi sudah kita batasi dari jalur barat, kemudian ke timur, utara, selatan. Nah, secara bahasa itu dampak dari penyebaran orang-orang Arab ini yang meluas, menyebar, beraktivitas, ada yang berdagang, interaksi lainnya, ya, kemudian juga boleh jadi berasimilasi dengan tempat-tempat lain, sehingga mereka membawa bahasanya, culture-nya, bahkan nanti. Jangan lupa setelah Nabi kemudian SAW membawa risalah Islam dan menyebar meluas sampai ke berbagai wilayah, ke Afrika Utara, kan, sampai ke Iberia itu sekarang yang Portugal, Spanyol ya, dan Sisilia yang dekat ke Italia dan sebagainya, sampai bahkan ke Nusantara itu ya, yang kelak nanti ada Indonesia, ya kita sekarang ada Brunei Darussalam, ada Thailand Selatan, Filipina ibu kotanya apa? Manila. Tahu nggak Manila itu asalnya apa? Asalnya fi amanillah. Oh iya, Ustaz. Fi amanillah itu dulunya wilayahnya wilayah yang banyak muslim pada waktu itu. Filipina Selatan kan banyak muslimnya, fi amanillah. Cuma nanti ada penjajahan Spanyol masuk ke situ kan. Spanyol juga membawa misi dan sebagainya, maka berubah wilayah sebagian dari wilayah muslim yang banyak penduduknya beragama Islam kepada yang lain. Nah, kita balik lagi ya. Nah, nanti dengan menyebarnya tadi itu semua membawa juga kan bahasa yang ditebarkan, yang disampaikan ya untuk pola komunikasinya. Maka ketika menyebar itu bahkan banyak yang menggunakan kemudian jadi bahasa resmi di tempatnya. Ya. Maka Mesir berbahasa Arab sekarang, Libya berbahasa Arab, Tunisia berbahasa Arab. Kemudian Aljazair bahasa Arab. Sedangkan secara geografis itu bukan wilayah Arab. Afrika Utara. Nah, karena itu kalau kita katakan secara bahasa itu batasnya bisa meluas dari geografis. Maka kalau kita katakan orang Arab, bila yang dimaksud yang berbahasa Arab bukan hanya mencakup Jazirah Arab, nanti Mesir ikut di situ, ya kan? Kemudian Libya ikut, Tunisia ikut, ya kan? Apalagi Aljazair ikut. Makanya kalau ada orang mau kuliah, mau kemana? Ke Timur Tengah gitu kan? Kemana? Ke Al-Azhar apa ke Madinah? Al-Azhar itu kan di Mesir. Al-Azhar kan bukan Timur Tengah, Afrika Utara kan? Ya kan di Mesir kan? Nah, tapi karena yang digunakan bahasa Arab, banyak ulama di sana juga, Maroko, Maghrib, ya kan? Itu bukan wilayah Jazirah Arab. Tapi ketika menggunakan bahasa Arab, maka masuk orang Arab di situ. Makanya kalau orang Mesir datang ke sini, orang mana tuh? Mesir, orang Arab tuh, ada orang Arab. Ya kan? Maroko, orang Arab tuh, orang Arab, ya kan? Libya, orang Arab, bahasanya Arab. Jadi ketika Anda mengatakan orang Arab misalnya, ya, apalagi kalau Anda tambahkan misalnya baik dengan sifat yang baik atau lawannya yang tidak baik, berarti yang disoal itu bukan hanya orang Jazirah. Itu bisa sampai nanti ke yang Mesir, ya, sampai kemana lagi? Bisa sampai ke Libya, bisa sampai Tunisia, Maroko, Aljazair dan sebagainya. Belum lagi kalau bahasanya bahasa serapan, lebih luas lagi. Ya, itu kan serapan tuh nanti ya lebih banyak ya, termasuk Indonesia dan sebagainya. Ya, dan nanti ya yang terbesarnya di akhir nanti yang saya mau tanyakan nanti kita balik tuh. Siap. Nah, kemudian yang ketiga secara geopolitik sekarang ya, atau juga geostrategis di dalamnya. Kalau itu kan sudah berkembang lagi, sudah ada kedaulatan. Ya, sudah ada kedaulatan yang memang di dalamnya dipraktekkan ya pola pemerintahan, bahasa juga menggunakan bahasa Arab, dan ada erat kaitan dengan sejarah dan turunan-turunan geografis. Kurang lebih sekarang ada 11 negara. 11 negara. Jadi bukan hanya mencakup yang wilayah semenanjung Arab itu yang dikenal dengan teluk ya, karena banyak teluk kan di sana. Ya, selain Saudi kan sekarang ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain, ada Yaman, ya. Terus kalau mau geser lagi secara politik ya, geser lagi ke kiri ke utaranya ada Palestina. Kemudian ada Lebanon, ada Yordania. Terus ada Syam berarti Syria. Terus kalau kita ke atas ya ada Irak. Negara Arab tuh. Ya kan? Nah, jadi sudah banyak. Kurang lebih ada 11 lah. 11 kalau kita kumpulkan itu 11 negara secara politik. Nah, jadi maksud saya begini. Mesti ada kehati-hatian saat kita ingin taruhlah menyoal misalnya. Ya, atau mengomentari sesuatu terkait dengan Arab, karena ini spektrumnya sekarang sudah meluas. Minimal dipertimbangkan aspek politisnya. Ya, jadi kalau Anda katakan misalnya, boleh jadi Anda punya kesan berbeda terhadap orang Arab. Seperti misalnya orang punya kesan juga terhadap orang Eropa, orang Amerika. Kesan itu kan muncul dari rasa. Rasa itu ya banyak hal nanti faktornya. Ya, bisa karena pengalaman tertentu, ya, bisa karena informasi yang keliru,
Ya, ada orang-orang dapat informasi keliru, tidak tahu kan melahirkan kesan tuh, rasa diekspresikan dalam perilaku. Tapi kan orang bijak, orang cerdas itu, ya dia bisa mengevaluasi dulu, ngecek dulu, ya merecek dulu apa yang akan dia terima, bagaimana dia bersikap. Ya, dan Al-Quran itu sangat sempurna untuk memberikan bimbingan terkait itu. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Ya, orang-orang beriman jika datang kepadamu berita yang tidak tepat, cross check dulu sehingga bersikapnya itu benar, ya. Kita bisa proporsional dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau ada kemudian statement-statement yang dibangun terkait dengan Arab dan sebagainya, masih dipertimbangkan aspek-aspek tadi. Secara politik ini akan berpengaruh enggak? Jangan-jangan nanti bicara tentang Arab, ya bukan masalah wilayah Saudi, Mekah, Madinah, nanti orang-orang yang secara tadi geopolitik tadi, ya secara politis itu bisa bersuara nih. Ya, ada nanti negara ini negara itu yang nggak benar ini kami begini. Nah, repot nanti kan. Coba bayangkan diplomat 11 negara nanti kalau protes tuh. Itu satu tuh. Belum kalau spektrumnya diperluas dari kebahasaan. Jadi persoalan juga. Kan? Jadi mesti ada kehati-hatian di dalamnya. Kemudian apakah tadi kembali kepada yang Anda katakan Arab itu Islam, Islam itu Arab. Ini kan Islam itu kan din. Kan? Arab itu kan etnis. Kan? Harus dipisahkan. Etnis sangat berbeda. Ya, Islam itu adalah ajaran pokok-pokok berkehidupan, pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehingga tertata dengan baik, dengan benar, baik secara spiritual, kebutuhan rohaniah kita, ataupun fisikal dan jasmani kita, ataupun kebutuhan akal kita, intelektual kita. Semua tersusun dalam bentuk pedoman. Pedoman itu frame-nya disebut ad-din, namanya Islam. Itu yang disebut di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kan? Sungguh din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah. Kalimat ridha itu nanti di Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinah. Namanya Islam. Ini yang kita peluk, yang kita yakini. Dan indahnya pun tidak harus dipaksakan. Ya, kepada orang-orang yang ingin mengetahui Islam, dipersilakan mengenal, bahkan silakan meriset sampai ke titik yang terdalam, aspek ketuhanannya, aspek cara ibadahnya, ajarannya, sampai tahu betul. Jangan sampai dengar dari orang-orang yang tidak mengenal tentang Islam. Cari sumbernya, dapatkan referensinya. Jangan melihat Islam seketika misalnya pada muslimnya. Karena muslim boleh jadi nanti ada yang benar-benar berislam, ya ada yang setengah-setengah, ada yang juga tidak mengerjakan ajaran Islam seutuhnya dan sebagainya. Lihat dulu, pelajari dulu. Kadang memang ya itulah sebabnya akhlak itu penting diutamakan. Karena orang kan melihat dari apa yang dikerjakan. Karena itu bagi orang Islam praktekkan keislaman dengan baik. Bagi non-muslim cari referensi yang baik, pelajari dari situ. Secara singkat melahirkan pedoman kehidupan. Itu Islam. Tapi kalau Arab itu etnis. Ya, sama dengan kita katakan Melayu, kan etnis juga. Di Melayu itu nanti ada Indonesia, kan? Ada juga rumpunnya Malaysia, Brunei Darussalam, dan seterusnya. Jadi berbeda antara Islam dengan Arab. Islam sifatnya lebih luas, menjangkau kemanapun. Di Arab bisa didapatkan itu berkehidupan baik. Indonesia bisa dipeluk itu, makanya banyak Muslim di Indonesia juga. Di Eropa juga ada Muslim. Jadi Islam bisa dipeluk oleh orang Arab, orang Eropa, ya, oleh orang Indonesia dan seterusnya. Silahkan. Dan dahsyatnya Islam akan selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemeluknya dimanapun, dengan karakter apapun, di ruang dan waktu, di setiap lompatan seperti apapun. Itu dahsyatnya. Sekarang giliran saya yang bertanya ya. Orang-orang yang seringkali menghadirkan persepsi tentang Arab dan sebagainya, kalau Anda lihat, itu rata-rata namanya ke-Arab-Araban atau tidak? Unik ya. Sebentar. Ya. Nah, kalau orangnya ya namanya umum atau apa mungkin belum mengerti. Tapi kalau menarik kalau ada yang ya ke Arab-Araban namanya Arab, kok bisa namanya Arab tapi menjual Arab ini? Itu dia. Misal ya. Itu contoh saja. Betul. Contoh karena kadang-kadang suka unik juga dalam kehidupan kita. Tapi itu proporsional saja. Saya selalu mengajak bahwa kita itu bersikap objektif, bijak. Kemudian berusaha memberikan keluasan wawasan dan saling mendoakan kepada kebaikan. Tidak boleh, kalaupun ada seseorang yang keliru, ya jangan kita kemudian merendahkan martabatnya, tapi lebih kepada memperbaiki kekeliruannya dan mengajak kepada kebaikan. Adapun respon yang diberikan itu pilihan masing-masing. Selanjutnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang menilai itu semua. Kalau ada pelanggaran terkait dengan hukum-hukum positif, maka secara proporsional bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tapi sikap sebagai manusia, sebagai muslim tetap
menghormati setiap harkat martabat pada seseorang, memperbaiki perilaku yang boleh jadi misalnya tidak sesuai dengan standar kebenaran yang baku, dan dengan itu kita berharap semua mendapatkan kebaikan yang serupa. Saya kira itu. Boleh nanya sedikit lagi, Ustaz, mengenai peradaban. Saya penasaran aja. Saya dapat referensi bahwa dulu ilmuwan-ilmuwan Islam itu menguasai dunia, maksud menguasai ilmu pengetahuan. Apakah mereka dianggap orang Arab atau Islam? Maksudnya ulama Islam atau ilmuwan Islam, Ustaz? Dari 3 sudut pandang yang saya jelaskan tadi, Anda tinggal mengategorikan kemana. Masya. Kalau dilihat agamanya, dinnya, mereka Muslim. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Agamanya apa? Muslim. Maka kalau Anda lihat kategori agamanya, ya Anda katakan mereka Muslim. Sekarang lihat karyanya, bahasa yang mereka praktekkan. Apa? Arab. Betul. Maka secara bahasa mereka Arab. Jelas ya? Kalau Anda ingin lihat keturunan, etik dan sebagainya, ya di antara mereka ada yang Arab, ada yang Persia, kan? Ada yang wilayah-wilayahnya yang pecahan Soviet, yang Tantan itu Asia Tengah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika mereka memeluk Islam dengan baik, mempraktekkan, meriset, maka itu pembuktian keistimewaan dalam Islam. Islam memberikan pedoman terbaik untuk melahirkan peradaban berkemajuan di setiap masa, tempat dan keadaan. Dan banyak orang Islam yang nggak tahu itu sebetulnya. Ya, dan itu butuh podcast yang lebih luas lagi. Berikutnya saya tentang ilmuwan Islam nanti mungkin kita akan bahas. Insyaallah. Terima kasih, Ustaz. Ini pencerahan, betul-betul pencerahan buat kita tentang pandangan-pandangan kita tentang Arab, Ustaz. Insyaallah. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan podcast yang lain. Terima kasih, Ustaz. Sekian pemirsa, bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat.